Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. Akhirnya kita ada lagi alert hari ini. Kalau kita lihat sentimen global masih sama seperti kemarin, malah ada muncul kekhawatiran inflasi ya. Jadi inflasinya masih anteng aja di Amerika. Kalau masih anteng berarti the Fed belum tentu akan menurunkan suku bunga seperti rencana. Mungkin mereka akan tetap konservatif. Lalu juga sentimen orang mulai di market mulai banyak mendiskusikan apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump kalau dia akan masuk nanti ke Gedung Putih setelah dilantik pada tanggal 20 Januari. Jadi orang akan menduga ada trade war 2.0. Oke, apapun itu nanti kita akan bahas dari price dan volume ya. Ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. Kalau kemarin IHSG-nya positif 0,04, hari ini dia negatif 0,04 minus. Nah, persamanya apa? Volatilitasnya tinggi. Jadi dia naik tinggi ke atas, dia turun dalam bawah, tapi ditutup positif, lalu dibanting sedikit di pre-closingnya supaya jangan positif-positif amat. Ini jelas pertempuran antara supply and demand ya. Dan kalau kita lihat transaksi nilai value-nya adalah 9,4 triliun. Kalau kita lihat net sale-nya mengecil menjadi 358 miliar dibanding kemarin. Dan kalau kita lihat di manakah net sale-nya, memang masih ada BBRI, tapi mereka sudah di bawah 100 miliar. Hanya Raja saja yang di atas 100 miliar net sale-nya. Net buy-nya juga kecil, di bawah 100 miliar. Jadi kita bisa lihat di 368 ini tidak ada yang signifikan. Mungkin merata banyak yang keluar hingga rata-ratanya tetap net sell. Oke. Basic material, cyclical dan energi, financial sudah di luar ya. Jadinya kemungkinan mudah-mudahan tekanan terhadap sektor perbankannya tidak besar lagi. Artinya mudah-mudahan mereka mulai recovery. Mungkin yang second linernya mulai profit taking, yang blue chipnya nanti bisa bergerak untuk mendorong ke atas. Kita bahas nanti ya. Alertnya satu Akra, nanti kita bahas Bapak Ibu. Dia terkirim melalui Telegram bot. Kalau saya lihat mungkin di Rekom atau di yang screening saham lainnya di Delcon bot ini lumayan banyak, lumayan ada beberapa, tapi big data saja belum alert. Mungkin besok. Kayak Akra ini kemarin muncul di Rekom. Saya udah curiga nih. Tapi karena dia belum muncul di Rekom, saya nggak berani untuk tambah ya. Jadi dia sebenarnya sudah muncul di Extreme Fear dia nih. Telegram bot dia terkirim di ini hasil dari big data. Jadi big data ini kadang-kadang dia lebih dulu dari Rekom, kadang-kadang dia telat seperti hari ini. Ini alamat Telegram botnya, Bapak Ibu bisa akses nanti Telegram botnya besok kalau ada alert bot untuk big data analysis, machine learning, deep key learning. Bapak Ibu bisa juga menerimanya secara sekuensial, ada waktunya ya. Ini dekat-dekat pre-closing. Telegram channelnya silakan join. Nanti saya akan masukkan ke Telegram bot dan Telegram channelnya nanti saya taruh di deskripsi video ya. Bapak Ibu bisa join. Sosial medianya silahkan di follow. Insya Allah akan saya fallback. Bapak Ibu bisa juga scan QR ini untuk Telegram botnya. Disclaimernya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi Bapak Ibu ya. Tidak boleh request analisa sama apapun. Intinya disclaimer on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management. Itu saja. Disclaimer on-nya Bapak Ibu biar cepat maksudnya. Informasi workshop Bapak Ibu, nanti hari Sabtu atau Minggu saya akan kirimkan materi pre-reading. Kita akan bertemu tanggal 18. Mudah-mudahan tidak ada masalah apa-apa. Mudah-mudahan market tidak terlalu jatuh di tanggal 20-nya menyambut Donald Trump ya. Ini tanggal 18, 20 Januari Donald Trump masuk. Saya nggak duga dulu. Maksudnya nggak aware lah gitu ya. Dan untuk nanti batch 37 masih ada satu lagi. Tanggal 1 Februari. Setelah itu tanggal 8 kita ada level class advance, tanggal 15 kita ada level class advance. Volume price analysis, setelah itu vakum. Belum puasa, lebaran kita tidak ada workshop ya. Baik, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa.
Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa juga akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Untuk kepentingan membuat video ini, membuat tutorial, saya menggunakan Telegram desktop di komputer PC. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini menggunakan handphone dimanapun berada, bisa diakses asal ada Messenger, Telegram Messenger dan internet. Nah ya, oke. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa ketik help dulu untuk melihat apa saja perintah yang tersedia. Di sini ada time frame daily, time frame weekly, monthly, lalu ada screening. Nah, untuk memahami apa perintahnya, Bapak Ibu ketik tutorial. Salah. Tutorial. U-nya nggak mau. Oh, tutorial. Nah, ketik tutorial. Bapak Ibu, di sini ada tutorial tentang VBA chart, foreign flow chart, speedometer ya, wave, baru ada macam-macam lah di sini. Screening, membuat trading plan. Ini kalau mau tahu alert robot itu, Bapak Ibu menerima alert robot apa itu, tonton tutorialnya nih. What is a deep learning ya? Oke, mari kita mulai analisa. Bapak Ibu bisa sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan di video ini, Bapak Ibu sambil ikut juga melakukan perintahnya, mengakses perintahnya di bot. Jadi istilahnya kita adalah practice make perfect ya, learning by doing gitu. Jadi sekarang langkah pertama, Bapak Ibu ikutin saja step by stepnya, urutannya. Pertama, yang kita lakukan adalah kita cek alertnya. Perintahnya adalah /alert. Nah, jadi untuk tanggal 7 tidak ada ya, tanggal 8 ada Akra. Bapak Ibu bisa cek di situ. Nanti kita akan bahas karena cuma satu. Kita cek dengan Rekom. Nah, kita screening dulu apa saja saham yang bagus. Rekom ini menggunakan end of the data tanggal 8. Aces bearish ya, ini jadi Arko. Akra ada alert, dia change sentiment to be positif. Bagus nih, sentimennya udah mulai positif tapi belum signifikan, tapi sudah didukung oleh alert robot. Lalu PTRO ada indikasi penguatan. Indika, Bapak Ibu, Indika nih sesuatu nih dicurigai. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan analisa untuk Indika. Bisa saja yang alert Akra tapi besok yang terbang Indika karena sudah screening di sini sebenarnya. Aman bearish, AMRT, bullish engulfing ini. Oh, alhamdulillah BBRI ada sinyal rebound ya. Potensial reversal dari candle ini. Bagus ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan besok volumenya menguat dengan asingnya masuk kembali ke BBRI. Mudah-mudahan. Lalu Indika ada di sini ya Bapak Ibu. Akra ada alert. PWS Akra lagi-lagi Akra. Golden Cross, Pani sama Bank Mandiri mulai bagus nih perbankan mudah-mudahan. Dead Cross SMGR makin jatuh dia ke bawah. Saya sudah exit sebagian, tinggal berapa ya? Tinggal 5% atau 10%, kecil saja. Ya. Itu. Jadi sebagian saham saya kena stop loss tapi saya sisakan sedikit. Misalnya sebelumnya saya beli 100 lot, sisa kena stop loss, sisa 5 lot gitu. Kecil saja. Jadi kalau saya exit, bahkan ada yang tinggal 1 lot, saya biarin. Apa nggak penuh portofolionya? Iya, kalau pakai automatic trading ya udah nggak perlu dilihat kan, saya market buka saya nggak lihat. Dia tinggal pakai automatic ATM trading saja. Sekarang kita cek dengan SCR Vibum. Ada nggak saham yang meledak volumenya? Oh, tidak ada ya. Kita lihat SCR Panic, saham-saham yang berada di Panic. Apakah Indika di Panic? Apakah Akra di Panic? Akra Panic ya, maka dia disebut dengan habis panik terbit lohub. Lalu apakah ada Indika? Indika nggak ada dan lain-lainnya. Kita cek Bapak Ibu situ. Oke, sekarang kita cek dengan SCR Hope. Biasa saya cek untuk rotasi saham itu zona-zona panik untuk melihat apakah dia habis panik terbit lohub. Avia Hope, Era Hope. Nah, ini saham-saham yang berada di Hope ini. Tower juga. Kita cek dengan SCR Payback. Nah, payback ini biasanya nggak ada. Tapi kalau munculnya di ekstrim, dia kalau sudah bullish, nah, saham-saham bullish. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dia lagi bullish, dia pullback. Nah, di sini bermunculan saham-saham pullback itu.
Lalu kita lihat SCR top FF. Kita mau bandingkan dengan top kaki, baru kita rangkai ceritanya. SCR top kaki. Top kaki adalah screening saham-saham hajar kanan, hajar kiri. Oke, kita lihat BBCA hajar kanannya mulai greedy orang-orang di BBCA, tapi di sini BBCA-nya ya net buy, asingnya juga. Cuan, Pani, PSAB, BBRI. Alhamdulillah BBRI ini dia walaupun tetap hajar kiri, net sell asingnya, tapi orang-orang mulai hajar kanan nih. Netnya ya, netnya. Oke, itu dia. Raja, net sell sama hajar kiri. Jadi di-combine aja ya Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu silakan lanjutkan ya. Sekarang kita akan bahas composite dengan Speedo Composite. Speedometer composite dengan penurunan 0,04 dia masih berada di zona fear, artinya supply-nya masih lebih besar daripada demand. Kita cek dengan star C0. Star C0. Oke. C adalah composite, 0 adalah sektoral. Relatif terhadap IHSG yang close minus 0,04, maka kita lihat energi melemah. Finance malah melemah. Relatif terhadap kompositnya. Industri melemah. Pada melemah semua ya Bapak Ibu, relatif. Kesehatan yang menguat. Nosika kan melanjutkan kemarin melemah. Trade trans juga tidak menguat signifikannya. Barengan nih Bapak Ibu melemahnya. Kompositnya cuma melemah 0,04, yang lainnya mungkin lebih dalam. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Bagaimana dengan weekly-nya? Weekly-nya candle-nya masih merah ya Bapak Ibu, inside bar. Volumenya juga masih lemah, tidak ada sinyal, belum ada, volumenya low. Kita masih di dalam inside bar, volume juga belum valid. Ya, kita tunggu sampai hari Jumat untuk weekly. Kita lihat VBP Weekly Composite. Salah lagi. VBP Weekly Composite. Biasanya pembahasan composite untuk weekly kita selesaikan dulu weekly-nya, baru nanti turun ke daily. Nah, ini lagi-lagi batasannya adalah ini ya. Tadi pagi saya sudah posting, Bapak Ibu. Nanti main di monthly dia. Oh, nanti abis ini saya buat monthly-nya dulu. Ini adalah demand yang kuat di weekly ya, Bapak Ibu. Kalau ini jebol berarti kita harus tunggu di bawahnya yang muncul di weekly. Monthly. Kita coba VBP monthly composite. Kayaknya tadi sudah saya posting ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi sini kita tahu ini adalah demand kuat. Ini adalah demand kuat yang membuat dia mantul. Ya. Ini juga ada demand kuat. Jadi kalau ini jebol, dia jebol misalnya mantul. Gitu. Ya, ini batasnya terakhir exit karena zona ini dia demand zone. Kalau dia jebol berarti akan terjun ke bawah, tinggal penahannya di 6.000 saja. Kalau 6.000 juga jebol, alamat kita akan ngejar yang ini. Jauh turunnya ya Bapak Ibu, bisa sampai 5.000-an, 5.500, 5.400 bisa. Yang penting ini kita tahu ada demand, kalau ini kena kita exit turun ke bawah. Saya udah kirim ya. Sebentar saya cek. Nah, Bapak Ibu join Telegram channel. Nah, ini dia ya, Bapak Ibu. Ini demand zone. Ini bergeser. Demand zone, ini demand zone. Ini bergeser ke atas, harusnya di bawah nih. Oke. Sekarang kita lihat daily. VPA Composite. Oke, ini dia chart volume price untuk composite Bapak Ibu. Ini pattern 1, low high, high low, higher high. Ini pattern 2, ini high, ini low terhadap high, lower low. Nah, ini pattern 3. Di sini juga ada pattern, nutup gap sudah. Ya, jadi dia sejalan dengan mudah-mudahan terus ke atas. Nanti biasanya dia akan jebol ke bawah untuk mengambil demand di sini. Retest namanya, baru dia ke atas. Mudah-mudahan ya. Jadi di jaga-jaga aja 6931 ini
kalaupun jebol jangan terlalu volume jangan terlalu besar. VPA sinyal tidak ada, di bawah rata-rata, juga di bawah rata-rata. Jadi candle ini volumenya di bawah rata-rata, spreadnya di bawah rata-rata, artinya memang transaksi kecil. Tidak ada anomali, standar-standar saja. Memang begitulah pergerakannya kalau menurut hukum kedua Wyckoff. Jadi hukum kedua Wyckoff itu hukum keberapa ya? Hukum kedua ya. Hukum kedua Wyckoff. Effort versus result. Kita lihat effortnya kecil, resultnya juga kecil. Ya udah selesai. Ini adalah harmoni. Nanti Bapak Ibu kalau berminat belajar di volume price analysis and Wyckoff method ya. Mudah-mudahan bisa dijelaskan. Sekarang kita cek dengan VBP. VBP Composite. VBP Composite. Di atas ada supply. Ini ada supply. Ini ada demand. Ada demand di posisi ini ya. Jadi dia lagi naik trennya. Ini naik, biasanya naik untuk turun. Apakah dia naik sampai di atas sini? Mungkin sampai atas sini lah. Ini karena ini ada supply. Untuk turun ke bawah ya. Jadi channeling uptrend ya. Kayak gini lah. Kalau dia break. Tinggal demand di bawah ini kuat nggak nahan. Oke, kita bahas AKRA ya Bapak Ibu. Alert AKRA. AKRA ini boleh dikatakan fresh. Dia juga pernah ini ya Bapak Ibu. Sebentar saya cari. Nah, kalau Bapak Ibu join ke Telegram channelnya, nanti saya masukkan ke deskripsi video. Tanggal 30 Desember itu, saya membuat video Extreme Fear untuk buy on weakness AKRA. Dia saat itu ekstrim. Nah, itu kesempatan untuk buy on weakness. Biasa saya 10%, 15% sudah masuk. Ya, antara 5 sampai 15%. Jadi, kalaupun dia buy, ya saya masuk. Tapi itu untuk tes saja ya, tes saja. Kalaupun saya punya AKRA tidak banyak. Oke, paling 5 sampai 10%. Oke ya, jadi tanggal 30 dia sempat ekstrim. Baru tanggal 8 sekarang dia ada alert. Kita cek dengan Speedo AKRA. Tanggal 30 dia berada di ekstrim, saat ini berada di netral, artinya demand-nya terus masuk. Saat ini dia demand-nya sama dengan supply. Mudah-mudahan demand-nya menguat terus. Ya, kalau udah extreme grid, bagi yang masuk di extreme fear bisa jual. Sekarang kita lihat dengan Star AKRA. Nanti saya masukkan ya Bapak Ibu di deskripsi video AKRA yang ekstrim. Kok nggak ada Star AKRA? Oh, ada, lambat. Berikut ini adalah rotasi saham relatif terhadap komposit yang melemah 0,04. AKRA berada di zona panik dan mulai ada penguatan mengarah ke hope. Mungkin besok dia akan masuk. Nah, itu adalah posisi besok. Mudah-mudahan kalau dia masuk, Bapak Ibu silakan cek. Adalah posisi habis panik terbitlah hope. Jadi kalau untuk membeli itu dari dia berada di dalam segitiga inilah. Ini boleh, tapi lihat dulu di presiden volumenya. Sekarang kita cek dengan, saya mau tahu weekly-nya. Weekly-nya bagaimana? Weekly ini validnya hari Jumat ya Bapak Ibu. Oh iya, sama. Weekly-nya ini AKRA juga dia berada di zona panik. Mudah-mudahan dia bergerak masuk. Nah, ini kalau panik, sama-sama panik, daily dan weekly-nya ini sama-sama bottoming ini Bapak Ibu. New low misalnya gitu, biasa ciri-cirinya. Kita cek dengan VPA monthly AKRA untuk melihat strukturnya. Oh ya,
marking up, distribusi, marking down, sell panik, pandemic. Jadi setelah pandemic dia naik marking up terus, belum pernah turun. Mulai di sini adalah distribusi, monthly ya. Ini adalah break. Biasanya dia naik ke atas. Kenapa? Ini adalah the best time for selling. Dia akan naik ke atas untuk memberikan second chance to sell. Baru dia kalaupun mau struktur sempurna dia akan turun. Nah, kesempatan ke atas ini biasanya nggak tahu sampai mana. Dia biasa naik ke atas mungkin bisa sampai dimension nanti. Monthly-nya volumenya belum valid lah tentu. Kita cek dengan VPA weekly AKRA. Jadi yang bisa dimakan makan dulu. Yang penting profit. Tampaknya situasi sekarang ini susah kita berharap main investasi bertahan 20 tahun, 10 tahun itu susah. Marketnya volatile sekali. Kenapa nih internet? Baik, kita sudah lihat weekly-nya Bapak Ibu untuk volume price. Day move indicate strength tapi sayang volumenya ini untuk weekly. Masih ya, volumenya karena masih hari Rabu. Kalau tambah Kamis Jumat mungkin dia volumenya sudah cukup. Ini ada rejection sudah bagus. Rejection mungkin ini karena ada demand sebelah sini ya. Nanti kita cek benar nggak demandnya. Volumenya sudah mulai ada peningkatan bagus nih. Jadi dari siklusnya nanti bagus. Kalau kita lihat mau jual di mana, ini ada yang dia break ini Bapak Ibu. Kalau dianggap second chance to buy. Oh, weekly-nya second chance-nya sudah keluar di sini nih. Mungkin ini kita cari low ini. Ini adalah support, biasanya dia menjadi resisten, kita tarik ini untuk jual ya, sampai di sini cukup lah. 1400 ke atas bisa jual. Terpaksa fast trade ini Bapak Ibu. Kita lihat VPA AKRA. Turun ke daily. Kalau nggak lihat mandi tadi kan kita susah ya, tapi untung kita lihat mandinya. Ini internet nih kacau nih. Oh. Jalan dia tapi di internet rumah saya yang ngaco. Oke, Bapak Ibu ada distribusi, ada gap. Kita mau lihat gap. Ya, jadi target ya 1370 sampai 1000 berapa nih. Di sini ya ini ada sell mother candle Bapak Ibu, ini jual. Ini mungkin jual Bapak Ibu 50% lah. 50%, nanti jual di sini 50% sisanya. Misalnya ini beli 100 lot ya. Beli 100 lot. Di sini misalnya beli 100 lot, misalnya. Ini manajemen. Kena di sini jual 50 lot. Kan sisa 50 lot. Jual ini setengahnya 25 lot. 25 lotnya let profit run. Stop loss dinaikkannya. Jadi dia karena masih downtrend kuat. Jadi kita cari di mana jual terdekat lah. Dia selling climax auto reaction dia akan turun. Kalau besok AKRA akan turun, biasanya dia akan tertahan di sini karena demand zone-nya. Kalau dia turun, kita nggak usah panik Bapak Ibu. Justru itu kesempatan buy on Wednesday karena ini selling climax nih sebenarnya. Ini preliminary stop. Bisa jadi nanti semacam spring ini. Ya karena masuk ke dalamnya lumayan besar juga hijaunya ya. Tapi dia akan turun dulu. Supaya apa? Terbentuk pattern low, high, turun ke bawah, high, low. Saat high, low ini kita buy. Baru naik ke atas higher, high. Nah kalau itu sudah terbentuk, silahkan fase berikutnya. Jadi ini selling climax. Auto rally, dia turun dulu secondary test. Itu yang kita tunggu sekarang. Sinyalnya possible end of downtrend, dia mengatakan ini mungkin downtrend sudah berakhir, effort to rise bullish sign, ya. Bagus. Volumenya tinggi, spreadnya wide. Bagus juga. Trennya belum, kalau dia turun, Bapak Ibu jangan ngebully karena memang ada patternnya disebut dengan secondary test. Saya harus tes dulu demand zone-nya. Kadang-kadang ilmu memang perlu dicari, ditambah supaya kita bisa menganalisa dengan market atau mengkomentari orang lain dengan ilmu yang pas lah. Sekarang kita lihat dengan VBP weekly AKRA. Jadi kalau AKRA turun besok, justru itu kesempatan untuk buy on weakness yang bagus. Nah, dia selling climax tertahan ini demand zone ini. Saya lupa di sini kemarin atau di sini ya, Bapak Ibu. Yang penting ini ada demand zone yang dia ditahan. Jadi tanggal 30 itu kapan ya? Pokoknya dia tes ke bawah untuk memancing demand. Jadi naik ke atas tadi carilah demand zone untuk exit. Ini ada gap atau enggak ya? Jadi strukturnya sebenarnya ini marking up.
Ya, ini mulai distribusi, marking down, dia akan naik ke atas untuk turun gitu. Begitu membacanya. Karena sejak tahun 2020 dia akarnya naik terus nih. Lalu kita cek dengan VBP. Kalau lihat strukturnya nggak bisa main lama nih Bapak Ibu ya, main cepat ya. Yang penting profit lah. Ini VBP daily. Ya. Besok di mana dimensionnya? Sebenarnya mulai di sini sebenarnya ini. Ini. Ya, ambil aja yang ini, Bapak. Kalau dia besok turun ke sini Bapak Ibu, di sini juga boleh lah. Ini beli, di sini beli mungkin 1 lot. Ini 1 lot, ini 2 lot, ini 4 lot, ini 8 lot. Nah, ke bawah sini 10 lot. Nah, stop loss di bawah ya. Jadi kita nggak tahu dia turun kemana nih. Atau 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot gitulah. Jadi makin ke bawah makin piramida, tapi biasanya dia akan turun dulu untuk melakukan pullback. Retrace atau test namanya. Kita cek dengan wave Akra. Wah, ini internet rumah saya ini kacau. Wave Akra, kita lihat Akra down wave ya, high, low terhadap high, lower low. Nah, ini harus ada pullback dulu, baru naik. Nah, ini menjadi low, menjadi high, ini high low, baru dia break higher high, maka terjadi perubahan tren. Perubahan tren dia harus pullback dulu ke sini. Jangan membentuk new low. Kalau enggak, makanya belinya sedikit saja Bapak Ibu. Karena dia masih fast entry tuh, melawan market. Sekarang kita cek dengan DOM. Dominasi rasio untuk Akra. Dominasi rasio Akra asingnya hari ini 6,7%. Kecil saja ya, dalam 5 hari juga cuma 13,1%, begitu seterusnya sampai dalam 2 hari hanya 1,8%. Mungkin kecil dominasi rasio di Akra, asingnya tidak terlalu besar. Kita cek dengan foreign flow, chartnya adalah PIF Akra. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Akra. Akra ini Bapak Ibu di Agustus dia akhir Juli dia turun dalam. Bottomingnya di pertengahan September baru ada asingnya masuk lumayan sampai pertengahan Oktober lalu turun terus sampai sekarang trennya ya. Hari ini asingnya net sale minus 2,39 miliar. Dalam 5 hari ada minus 20,1 miliar net sale dalam 20 hari. Net sale-nya menjadi minus 48,39 miliar dan 60 hari ada 69,74 miliar. Net sale ada dalam 1 hari ada minus 61,36 miliar asingnya net sale. Jadi kalau kita lihat asingnya juga masih keluar, tidak signifikan juga ya. Jangan paksain segala-galanya asing, lihat dominan dia atau dia dominan atau tidak asingnya. Kita cek berikutnya dengan tren Akra. Nah, kalau kita lihat trennya ya downtrend masih ini channelnya kalau kita tarik garisnya downtrend. Di sini ya kalau kita tarik masih downtrend. Trennya ini masih warna merah, sedikit lagi MACD-nya golden cross. EPS grow-nya kecil tapi dia under value ya Bapak Ibu. Targetnya 1400 kata dia. Lumayan masih ada 20% atau 15%. Target jual di mana? Mulai ini kalau menurut saya ya, dari sini. Ini ada support become resistant. Nah, ini biasanya menjadi resistant, tapi kalaupun jebol ini kan banyak nih support become resistant. Jadi target jual itu bisa 1370, 1385, 1350. Kenapa? Ini support become resistant ini. Jadi target jualnya beli di sini, kalau dia pullback kita buy. Naik ke atas jualnya di sini, lihat ada rejection atau enggak, tapi yang ultimate jual di sini 50%. Sisanya jual di atasnya. Main itu aja dulu Bapak Ibu ya. Gak usah muluk-muluk sekarang, yang penting profit aja. Kita lihat PWS, Akra. PWS sama Akra sama Jetnya ini ada sinyal buy nih. PWS-nya. Berikut ini ada chart Pitu Walusiwa. Sinyal buy ada di OBV dan TVS, Bapak Ibu. Trennya masih down, tapi udah ada sinyal buy. Belum muncul supportnya.
Hingga dia di sini mengatakan zone-nya masih flat, maka dia masih bisa turun besok ya. Kalau besok bisa turun, itu menandakan dia mengetes demand-nya. Mudah-mudahan setelah demand-nya dites, dia naik ke atas, low high, high low, high high, maka zone-nya menjadi strong. Mudah-mudahan. Itulah target jual di sini lah 1400-an kalau kita lihat tadi. Apalagi itu saja Bapak Ibu ya. Jadi strateginya kita tunggu aja dia turun pullback, stop loss-nya. Sekali lagi stop loss-nya ini penting sekali. Stop loss ada di ini, stop loss-nya low down chain kurang 2 tick. Stop loss di 10 20 1015 1010. Minimum 3 stop loss-nya. Lalu profit taking sekitar 1370 ke atas. Lalu apalagi? Entry-nya pakai foreign flow tadi. Nah, di sini nih. Ya, turun 1000 ya 1010. Ya, ini 1010 di sini buy, di buy ya. Seperti tadi lah ya. Pokoknya dia turun, kita atur duit money manajemennya supaya entry-nya bagus. Entry sudah, stop loss sudah, profit taking sudah. Mudah-mudahan risk-nya bagus itu. Di sinilah membuat trading plan. Kalau membuat trading plan tentu target kita di sini. Ya. Tapi melihat kondisi market di sini aja sudah saya jual setengah. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk after market close hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang. Mudah-mudahan udah ada perlawanan dari market. Kalaupun masuk sekarang menurut saya Bapak Ibu, saya sendiri tidak akan agresif. Kecuali nanti mulai banyak alert lagi atau bottomingnya sudah kelihatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini, share dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.